Brand representatif motion sport Indonesia. Yes, thank you banget Mungkin selalu. Oke. di kontennya lihat baju motion ya, jangan heran. Iya. Saat kita SMA dari kuliah berarti ya udah kerja Iya. keras gitu. Apa sih Van yang membuat lu sampai kerja keras banget? Orang tuh kerja keras menurut gua dua. Apa tuh? Kepepet, nggak ada pilihan nih dia nih. Atau emang dia mau financial freedomnya secepatnya gitu. Ya itu, yang kedua berarti. Yang kedua, nggak yang ngerasain cinta tersakit, ya paling disakitin Itu. itulah kok. Ya maksudnya itulah. Aku baru pertama kali kok ngerasain yang namanya toxic relationship. Maksudnya dari itu aku belajar banyak dan sampai akhirnya sekarang pun aku kalau misalnya mau mulai hubungan. Halo tim M, baik lagi sama gue Irfan. Sekarang kita lagi di konten Chit Chat with Motion Sport Indonesia. Bagi tim M yang udah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari kita. Terus jangan lupa juga nonton sisi lain dan Chit Chat sebelum-sebelumnya, gue jamin seru banget. Dan thank you juga buat Playfield Court udah nyediain kita tempat yang keren banget buat play by Cafe. Itu keren banget sumpah. Buat kalian yang mau main basket, di sini ada 3 lapangan, bisa ngopi-ngopi juga, jadi ke Playfield aja. Di Waze ada kok di Maps. Oke, sekarang gue lagi bareng Fania Valencia. Jangan bosan. Banyak loh penonton bayaran di sini. Fania Valencia ini belum tahu nih, brand representatif motion sport Indonesia. Yes, thank you banget Mungkin selalu. Oke. di kontennya lihat baju motion ya, jangan heran. Iya. Saat kita Bener banget. baru sebulan ya. Iya, sebulan. Belum aktif, nanti kita nge-live bareng ya. Benar. Menyapa tim M semua. Bener banget. Oke Van, sekarang ada beberapa topik sih yang pengen kita Waduh. obrolin. Santai aja. Serem. Oke. Vania sekarang kesibukannya apa nih? Sibuk banget gitu. Sekarang Vania tuh sibuk banget sumpah. Aduh, sekarang tuh sebenarnya kan Fania udah sempat cerita nggak sih kok yang aku punya PH sekarang. Ya, ada udah. production house, jadi fokus di situ Itu. juga karena nanganin banyak campaign dari brand besar juga. Terus juga lagi bikin TVC juga gitu. Terus kedua aku juga lagi sibuk di YouTube kan. Collab sama memang rencana kedepannya bikin short movie gitu. Karena sebenarnya di YouTube aku tuh lagi pengen dibuat image-nya lebih ke aktor. Jadi atlet basketnya mungkin lebih dikurangin, lebih di aktornya yang ditinggiin gitu. Ditambah sekarang lagi persiapan buat film Adam dan Hawa. Satu kata kalau orang lihat Valencia itu work ethicnya gila banget. Satu kata nih kerja keras 2 kata. 2 kata kerja Oh, keras. iya. Sumpah Van, kerja keras banget. Oh, iya. Iyalah. Oh, iya. Terus sekarang jadi Vania Valencia pengennya dilihat sebagai apa? Aktor, entertainer, Ah. atlet basket atau apa nih? Semua diambil, serakah ya. Sebenarnya pengennya lebih ke aktor sih. Hmm. Cuman kan mungkin orang-orang taunya image pertama aku atlet basket kan. Cuman nggak apa, nanti ke depannya mungkin kalau karya-karyanya udah pada tayang, orang-orang lebih ngerti. Tapi kalau fans Vania suka lihatnya Vania sebagai apa nih? Pasti atlet basket ya, banyak yang nanyain. Bahkan kayak kemarin temen aku kan sempet ngomongan kok kayak boleh nggak sih kalau misalnya image aku tuh diubah sebagai aktor aja. Terus temen aku bilang katanya jangan, karena tuh atlet basket cewek tuh masih jarang gitu loh. Dan Betul. kamu bagusnya portfolionya di basket gitu. Betul. Nah sekarang kayak kalau lihat Vania Valencia nih, ada brand gitu ya Nah. tentang sport basket lagi. Terus Iya. butuh cewek. Siapa kalau cari? Bukan Vania Valencia, betul nggak? Walaupun nggak atlet-atlet banget, tapi kan ada. Benar. Iya, justru malah akhir-akhir ini kebanyakan dipanggilnya sebagai atlet basket, either itu host atau apa, pokoknya hubungannya sama basket sih. Gitu. Berarti berangkatnya dari atlet basket kan? Dari atlet Iya, basket iya. sempat di UPH berapa lama sih waktu itu? Sorry. UPH sampai sekarang masih, cuman kalau untuk beasiswa Eagles-nya? basketnya, Eagles-nya tuh cuma setahun. Iya, setahun. Di titik apa sih Van yang mikir kayak sebelum lu ambil menjadi atlet gitu ya? Iya. Berarti ada pertimbangannya dong. Iya, benar. Ya kan? Hmm. Terus di situ belum jadi model, belum jadi apa tuh? Oh iya, kalau sebenarnya atlet basket itu mulai dari SMP kok. Terus habis itu tuh baru mulai ke modeling tuh SMA. Oke. Terus habis itu SMA itu mulai kebagi 2 lagi gara-gara udah mulai banyak job modeling kan. Akhirnya di situ mulai mikir tuh, tapi waktu itu masih pengen di basket. Makanya ngambilnya beasiswa basket di UPH kan, Eagles Ya. kan. Cuman di Eagles tuh bener-bener penentuan banget tuh, karena kan tahu sendiri kan latihannya pagi sore malam gitu kan. Terus habis itu akhirnya sempet ada beberapa kakak kelas juga yang ngomong kayak, Van kamu tuh harus milih, nggak bisa keduanya diambil karena latihannya tuh bener-bener ketat banget kan kok. Dan aku kadang suka agak telat karena habis dari syuting, habis dari kerjaan gitu. Terus akhirnya aku pikir juga kayaknya memang nggak bisa jalan dua-duanya, akhirnya harus pilih satu, akhirnya pilih ke kerjaan. Tapi nggak ninggalin kuliah. Gitu. Van, Ya. pengen kita kan di sini jujur-jujuran ya.
Apa nih? Let's just be you gitu ya. Oke. Eh, Siap. di saat momen basket Van, Hmm. itu ada rasa yang kayak gue capek kah? Itu tekanan dari mana aja tuh? Dari mana? Tekanan Vannya tuh dari mana aja sebenarnya? Tekanan sebenarnya kalau di basket ya. Waktu Sebenarnya zaman sambil kerja itu susah banget pasti. iya parah Iya kan? itu sih kok sebenarnya yang utamanya. Itu Terus utama. kayak iya kadang kalau misalnya latihan kan aku kadang suka agak telat dikit kalau nggak datangnya mepet kan. Kalau Eagles kan memang datangnya harus setengah jam sebelum Disiplin ya? latihan kan. Iya, sedangkan aku tuh paling datangnya 15 menit sebelum latihan. Terus itu bener-bener yang udah kakak kelasnya udah ngeliatin aku kayak nih orang tuh sebenarnya komitmennya kemana gitu loh. Terus habis itu akhirnya aku juga kayak ya juga sih. Terus kadang tuh aku ngerasa kayak ngebeban yang lain karena tuh kadang suka dihukum gitu kan kalau misalnya ada yang telat gitu. Satu orang telat semua Iya, dihukum. semuanya dihukum gitu. Terus habis itu ditambah fisik aku juga mungkin karena kebagi juga kan kalau aku tidurnya paling malam, bangun paling pagi gitu. Iya. Jadinya kecapean juga kan kalau akhirnya juga fisiknya nggak terlalu bagus waktu latihan gitu. Makanya akhirnya aku mikir kayak harus konsisten salah satu sih karena kalau dua-duanya sama-sama maju mungkin bisa tapi pasti dia nggak maksimal gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk diatur. Bebannya takut membebani orang lain aja sih. Makanya akhirnya memutuskan untuk kayak fokus salah satu aja. Di saat menjalani itu pasti banyak omongan-omongan miring kok tentang Vania. Pasti banyak yang Lumayan. kayak kesel sama Vania. Lu gimana, Iya. Van? Cara menanggapinya gimana? Di saat itu lu ada sempet ngedown kah atau kayak lu tebel muka kah tuh kayak udahlah bodo amat atau emang ya, pasti kepikiran apalagi waktu di dorm waktu yang kayak untuk dulu tuh kan ada kan namanya Eagles apa ya pokoknya bantuin latihan Eagles gitu yang anak-anak kecilnya. Nah itu kan aku suruh bantuin. Kadang tuh aku suka lupa karena hari Rabu tuh biasa waktu dulu aku siaran radio. Terus habis itu kadang tuh aku juga harus latihan yang ngajarin anak kecil itu. Oke. Kadang aku suka ganti orang, kadang aku minta tolong Nita untuk bantuin, kadang Raska untuk bantuin gantiin aku gitu. Sampai akhirnya mereka juga ngomong kan kayak Van konsisten dong, kamu kan udah biasa sebagainya gitu. Terus itu makanya ya itu sih tuh sempat tertekan, sempat overthinking, sempat nangis juga waktu itu. Akhirnya cerita juga, tapi akhirnya ya udah memutuskan salah satu. cerita ke siapa tuh Van? Apa yang lu omongin? Cerita ke mantan. Cerita ke Alan waktu itu. Ya dulu kan masih pacaran sama Alan. Makanya akhirnya semua tuh aku curhatinnya ke Alan gitu. Makanya Alan yang selalu support, Alan yang selalu ya memang kamu harus pilih salah satu juga gitu, nggak bisa dua-duanya. Gimana caranya nanggepin itu Van? Omongan-omongan miring tentang Vania Valencia. Di saat itu Ya ngebuktiin kalau bisa gitu. Kalau latihan tetap on time, kalau misalnya ada acara apa tetap ikut acaranya walaupun sibuk apapun, walaupun aku baru sampai baru sampai dorm jam 12 malam, jam 1 pagi, latihan lagi jam 4 pagi gitu. Itu tetap harus dilakuin ya, intinya tetap melakukan semaksimal mungkin saat latihan sih gitu. Makanya waktu fisik pun sempat ada yang di track gitu, aku harus paling cepat sih waktu itu. Sempat dapat yang paling cepat juga. Terus habis itu waktu nge-gym juga usahain paling bagus gitu. Jadi Vania kan dari SMA, dari kuliah berarti ya udah kerja keras gitu. Apa sih Van yang membuat lu sampai kerja keras banget? Orang tuh kerja keras menurut gue dua. apa tuh? Kepepet, nggak ada pilihan nih dia nih. Atau emang dia mau financial freedomnya secepatnya gitu. Ya itu yang kedua berarti. Yang kedua bukan kepepet ya, bukan kayak Bukan. gua kalau nggak kerja gua nggak makan nih. Bukan, malah sebenarnya menurut aku pun juga kalau aku di dunia entertain malah terlalu telat tau kok. Karena kayak banyak banget aktor-aktor di luar sana kayak Brian Domani, Mawar Jong itu kan mulainya lebih dari kecil dari aku. Jadi menurut aku malah aku agak telat gitu. Cuman kalau misalnya targetnya ya pengen sukses secepatnya ya. Enggak sih, sebenarnya target tahun ini tuh maunya dapat rumah gitu. Pengen banget sih kok dari kemarin udah ngecek rumah gitu ya. Pengen DP dulu tapi udah tinggal di sana. Di mana rencana kira-kira? Pasti nyarinya di Jakarta Selatan ya. Cuman kemarin aku juga sempet cari ada yang Cinere, ada juga yang di daerah deket-deket Bintaro gitu. Karena apa sih pertimbangannya? Karena kerjaan ya. Kerjaan kan kebanyakan di Jakarta. Jadi makanya carinya rumahnya deket-deket situ. Gitu. Oh, kirain kalau gue pengennya di Serpong, soalnya Oh, Asri gitu kan masih. sebenarnya iya, sebenarnya kalau iya benar masih banyak yang murah juga kan kalau bisa di Serpong, cuman jauh banget kalau kerjaan aku di Jakarta, makanya kayak carinya di Jakarta gitu. Baik lagi, kenapa bisa muncul maksudnya rasa pengen sukses tuh dari mana sih? Dari kayak nggak mungkin dong dari diri sendiri sih menurut gua ya bisa tapi kayak susah gitu loh. Karena nggak ada tekanan. Orang kan bergerak karena tekanan, ya kan? Sebenarnya
Tapi sebenarnya dari diri sendiri juga tau kok aku. Soalnya kayak apa ya, nggak mau nyusahin orang tua sih terpentingnya. Karena menurut aku kayak ya pertama keluarga aku kan juga ada 3. Maksudnya aku bertiga orang kan. Ada Cici, ada adik. Cici juga udah di Taiwan. Biayanya juga lumayan gitu. Adik juga sekarang juga lagi masuk SMA kan. Juga mau persiapan kuliah. Jadi makanya pengen banget yang namanya udah nggak pakai uang orang tua gitu. Makanya akhirnya pengen cari usaha sendiri, pengen kerja gitu. Intinya nggak mau membebani orang tua sih gitu. Ingin membanggakan aja gitu. Berarti emang dari diri sendiri ya? Iya. Ajaran orang tua gimana? Harus Ajaran mandiri kah? orang tua. Lu harus ini sendiri, nggak usah minta-minta gitu. Harus enggak sih, mereka malah sebenarnya bisa ngasih gitu. Sebenarnya kalau aku minta apa aja juga Sanggup. bisa gitu, sanggup banget malah. Cuman akunya yang kayak nggak mau membebani aja sih sebenarnya sih, kayak ya pengen sendiri aja gitu. Gitu sih. Dari mana pertanyaannya tuh? Enggak, masih kayak bingung gitu loh. Saya kalau kadang ya lu pasti pernah merasakan kayak Ya. kalau gua nggak ditekan nih gua nggak bakal jalan nih. Tapi emang ya udah dari- go with the flow. Atau gara-gara SMA sempat ikut modeling, terus dapat duit kan, dapat duit pertama tuh nyaman. iya nyaman ya, terus bisa beli apa yang kita mau kan, karena kan kadang pasti kalau misalnya mau beli sesuatu pasti nggak dibolehin dong orang tua, pasti tertentu doang kan bolehnya. Makanya akhirnya pengen dapat penghasilan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari juga, kebutuhan yang aku mau, misalnya kayak treatment, baju atau lain sebagainya. Ya sama itu sih kok pertama nggak mau bebanin orang tua sebenarnya, pengen ngebanggain gitu. Gila, hebat sekali. Van, lu sibuk apa sih Van setiap hari? Setiap hari tuh jadwal lu dari jam berapa sampai jam berapa sih Van? Kayak selalu story ya, Van di sini, kerja sama ini, kerja ini. Sebenarnya yang jelas sih pasti kadang kan syuting kan kok. Cuman Syuting. kalau misalnya aku bener-bener nggak ada syuting tuh biasa aku pasti ke kantor. Karena ya itu kok kan sekarang modelnya project-project kan kalau di kantor kayak bulan ini tuh kita jalan campaign sama Krispy Kreme. Bulan depan kita jalan campaign sama Pizza Marzano. Ditambah aku ada film juga dan ada Menhawa. Terus kan aku juga bulan ini lagi reading juga gitu loh. Terus tambah YouTube juga kan kok. Produktif banget tuh. Ditambah aku lagi sering meeting juga sama F&B-nya MAP karena kebetulan F&B-nya MAP itu kebanyakan kalau produksi di PH aku gitu. Karena sekarang aku jadi AE-nya PH aku juga sih loh gitu. AE apa ya? AE itu account eksekutif. Dia yang biasanya ngehubungin antara klien ke aku. Gitu. Udah jadi CMO sih jatuhnya ya. Gitu. Produktif banget tuh. Iya memang kok sebenarnya aku tuh tipe orang kalau misalnya di kos setengah hari nggak ngapa-ngapain tuh malah keganggu. Jadi kayak harus ngapain gitu loh, harus produktif sih. Nggak bisa nggak produktif sebenarnya. Capek Memang- dong pasti. Enggak, karena memang tipe orangnya nggak bisa diem aja sih. Jadi harus diluapin ke hal yang positif gitu. Tenaganya banyak. Iya. Gila anjir. Gak pernah merasa Iya. anjir kalau gue basket gue mungkin secapek ini nih, gak pernah. enggak sih. Paling sempet jenuh waktu di basket UPH aja sih. Karena latihannya bener-bener literally tiap hari kan kok. Jadi sempet jenuh. Cuman sekarang sih udah enggak sih. Udah nyaman. Dari sekian banyak lu syuting Iya. film gitu, pernah cinlok nggak? Cinlok? Cinlok yang gagal, cinlok yang toksik pernah kok. Tapi pernah. Cuman akhirnya aku memutuskan untuk kayak udah nggak boleh cinlok sama sekali sih. Bahaya sumpah kok. Karena apa? Gak apa-apa Karena- dong kalau cinlok ya, mungkin lu lagi suwe aja lagi ketemu orang yang nggak bener gitu kali ya. Mungkin ya bisa jadi ya. Cuman maksudnya tuh nggak bener aja kok gitu. Nggak bisa dong kalau misalnya aku tiap kali ketemu project cinlok kan yang ada Banyak dong cowok lu. Iya. Makanya kayak ya harus ini sih lagi sih kok. Nggak boleh sih. Kok. Ditahan ya? Iya ditahan. Ya profesional kerja aja. Toxic nih. Kenapa hari ini temanya toxic? Kenapa hari ini toxic? Karena mantannya sangat toksik sekali. Aduh, kan Setoxic. sempet lihat kan. Aduh tahu dong orangnya. Setoxic apa sih? Maksudnya toxic tuh dalam artian Van itu apa? Mengekang banget, bikin nangis tiap hari, bikin depresi tiap hari, merasa diri aku tuh jadi paling tersalah di dunia gitu. Masa Ditambah- ada cewek yang paling salah? Biasa cewek yang paling salah loh. Ini aku yang selalu salah kok, gimana dong gitu. Terus apalagi ya, menurut aku, iya parah sih gue. Dikit-dikit nge-story, kalau nggak di story marah. Harus ngepost di feed sama dia, kalau nggak di post marah. Berapa bulan Van sama dia? Gak nyampe sebulan makanya aku langsung putus. Anjir. Tapi kan pas PDKT gimana? Pas PDKT normal. Sebenarnya gini kok, dia tuh mungkin asik dalam hal pertemanan ya. Cuman kalau udah dalam hal pacaran tuh kayaknya enggak deh.
Oke, selama 1 bulan itu gimana cara lu kan selama PDKT nih. Iya. PDKT kan lu tahu dong ini orang gimana. Apa Nah, PDKT dia iya. tidak tahu? Masalahnya gini loh kok, dia tuh mungkin dalam hal pertemanan tuh oke ya, baik gitu, asik gitu. Cuman kalau udah dalam hal hubungan serius kayaknya enggak deh. Dan kebetulan memang papa aku nggak setuju dari awal. Jadi waktu seminggu pertama aku deket sama dia, itu papa aku nelpon aku. Papa aku bilang kalau papa nggak setuju gitu. Karena? Terserah. Banyak hal sih. Ya kalau orang tua kan pasti dilihatnya bibit bebet bobot ya. Nah terus habis itu papa aku tuh emang stalker banget, udah kayak intel kok. Tiap kali aku deket sama Cowok ya? Iya. Cowok tuh emang stoknya jago. Enggak tuh, pokoknya orang tua aku tuh intel banget dah. Tiap kali aku deket sama siapa tuh dia bisa tahu silsilahnya. Bahkan Iya. papa aku tuh sempat ngomong, papa tuh udah tahu dia tuh orangnya kayak gimana, keluarganya kayak gimana, rumahnya kayak gimana. Sampai sedetail itu tuh semua udah tahu. Terus habis itu langsung papa aku ngomong kayak, papa nggak setuju kalau kamu serius sama dia gitu. Saya itu kayak ya udah deh akhirnya. Kalau orang tua udah nggak setuju kan pasti ada sesuatu yang nggak dibolehin kan. Tapi kok. masing-masing batu ya. Cinta itu emang buta. Iya, benar. Bodoh. Cuman iya. Makanya tapi gara-gara itu akhirnya kan aku udah pernah ngerasain cinta tersakit, ya paling disakitin Itu. gitu lah kok. Ya maksudnya itulah. Aku baru pertama kali kok ngerasain yang namanya toxic relationship. Maksudnya dari itu aku belajar banyak dan sampai akhirnya sekarang pun aku kalau misalnya mau mulai hubungan aja tuh bener-bener yang sekarang selektif parah. Gara-gara udah pernah ngerasain sama yang namanya sakit hati tersakit gitu loh. Makanya Iya. kayak itu dia. Tapi kalau tuh. ngomongin toxic relationship ya, Hmm, kan dia toxic ke lu nih. iya. Ngekang, apalagi Kasar ya. kasar. Kasar. Cowok tuh kalau udah kasar tuh udah parah banget sih. Sekian pernah dipukul maksudnya? Enggak. Dia sebenarnya pernah sama mantannya gitu. Cuman maksudnya kalau misalnya untuk ke aku, dia dalam hal bicara aja gitu loh. Cuman mungkin beda juga kali ya kok, karena dia kan Betawi. Terus aku juga orang Jogja yang kalem-kalem gitu kan. Mungkin akunya juga yang nggak terbiasa gitu Nggak kali ada ya. lah. Dengan bahasa Nggak ada, Pan. orang Betawi gitu. Ya nggak sih? Nggak ada orang Kan, nggak kali bisa aja. nggak bisa berdasarkan itulah kalau emang Emang iya? orang bukan masa orang Betawi itu orang apa ya menurut Iya, gua iya. ya, tapi kayak menurut gua sih kayak Hmm. ya kalau emang tuh cowok ada manners ya nggak seperti Nah, itu, itu nggak ada dia. ras atau apa, nggak bisa kita nyalain itu kalau emang dia Iya sih benar. bangsat ya bangsat aja gitu ya. Bener sih, soalnya aku pernah cerita ke sahabat aku, terus sahabat aku juga bilang lah mantan aku aja orang Betawi gitu loh, dan dia nggak sekasar itu kok, dia nggak pernah nyakitin aku dengan kata-kata gitu. Terus aku kayak, iya bener juga Emang sih orangnya gitu. aja nggak ada yang bisa disalahin lah. Emang orang misalkan ya orang Iya, Jogja iya. emang nggak ada yang kasar, ada aja kalau dia Ada, mau mah ya udah benar, kan emang benar, ya. benar. Terus benar. selama dia kan kebanyakan orang yang gue lihat kalau Hmm. pasangan kayak Iya. sebelumnya gue ngobrol Iya. sama orang, pasangannya toksik, Hmm. dia juga akan keikut. Nah lu sempat keikut nggak kayak lu dikekang lu pasti mau ngekang nggak? Gitu nggak? Kalau lu Dulu sih enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak. Paling cuma bercandaan yang biasa, enggak yang sampai fotoin dong lagi di mana, video call dong lagi di mana gitu-gitu, enggak sih. Kayak aku lebih slow sih sebenarnya malah. Cuman dianya yang sangat mengekang sekali, apalagi waktu aku project film Dialova 2 itu kok. Wah, itu parah banget sih kok. Yang ada aku bad mood terus di tempat syuting. Kayak ya udahlah gitu akhirnya. Terus ya udah. Nggak apa-apa. ekspektasi lu ketinggian kali. Bisa jadi mungkin dia mempresentasikan saat PDKT tuh bagus banget gitu loh kok. Tapi giliran ketemu aslinya tuh kayak zong gitu loh kok. Bukan PDKT-nya kali, belum tahu aja orangnya. Oh, iya, Berapa lama sih PDKT emang? PDKT juga Ya, cuma 2 sebulan. bulan. Sebulan 2 bulan. Yang gue percaya yang singkat itu nggak ada yang Iya. panjang. Dikit lah. Bener sih kok. Oke, udah selesai lah toxic relationship. Akhirnya iya. apa yang lu dapat dari toxic relationship ngomongin toxic? Itu dia, jadi aku lebih selektif dalam hal deket sama orang. Sangat-sangat selektif banget sekarang karena nggak mau ngerasain yang sakit hati sakit itu. Itu bener-bener sebulan tuh nggak produktif sama sekali itu kok waktu pacaran ya. Terus juga ya ini sih kok jadi pemilih aja sih sekarang. Parah aku pemilihnya. Gue jadi ini loh kayak tempat curhat gitu dari tentang toxic itu. Nih yang kayak menurut yang kayak gini nih, yang cowok-cowok yang kayak gini nih yang bikin cewek sakit nanti buat cowok ke depannya. Kalau cowok ini tuh lu sama lu misalkan, nah lu jadi selektif gitu, jadi kayak Iya. bener gak sih dia bener gak sih, jadi nggak bisa Iya. bedain mana yang asli mana yang enggak gitu ya. Benar itu sih kok. Jadi kayak takut sih lebih tepatnya, takut kalau misalnya dapet yang kayak gitu lagi gitu loh. Malas Makanya Bugatti. sempet bener-bener yang ngetutup kayak semua cowok tuh sama aja gitu mikirnya. Semua cowok tuh sama aja Itu gitu loh. oknum ya, bener ya oknum ya. Ini masih bisa kok.
Terus habis itu ya udah deh, akhirnya sekarang ya lebih selektif, Sekarang ya lebih hati-hati. ada yang dekat kah? Ada. Anak basket. Cari pacar anak basketnya. Sebenarnya dia bisa dibilang anak basket juga, tapi nggak anak basket banget gitu loh. Aduh, udah di tahap mana nih? Aduh, masih awal lah, deket aja kok gitu, deket sebagai teman aja. Sebagai cowok deketin lu ya, Van ya. Kadang bisa suka minder tau. Iya kok bener kok, aku nggak ngerti dah kok kenapa ya. Karena lu terlalu produktif, terlalu gitu ya? apalagi terlalu sering ketemu banyak orang, terlalu Nah, maksudnya anjir nih cewek positif banget gitu. Kadang terlalu banyak energi positif juga tidak baik. Sumpah. Minder iya nggak sih? kok. Emang menurut lu gimana? soalnya gini kok, kayak sempet ada lah gitu, ada cowok yang ngedeketin, ngechat, aku tahu dia ngechat, cuman belum aku balas. Mungkin aku online, dianya ngeliat aku online, tapi aku ya belum balas gitu kan. Terus sama dia di unsend. Banyak banget yang kayak gitu, Insecure. kayak gitu. Terus ada juga yang nge-DM, terus habis itu aku udah tahu notifnya udah ada nih, mau aku balas, tapi begitu aku buka lagi udah di unsend. Kayak kenapa sih? Kenapa coba kau soalnya cowok? Kenapa coba? Insecure ya. Sekarang gini lihat seorang Vania Valencia, apalagi Instagramnya cetak biru ya kan. Aduh, Terus enggak lah. lihat story main film ini, ketemu ini, main basket ketemu Uus. Anjir nih gue bisa nggak ya? Maksudnya ya lihat luarnya kan belum ngobrol nih kan. Pertama Yeah. judge dulu dong. Iya. Oke sih, cuma kayaknya gue nggak bisa keep up gitu pasti kayak cowok tuh gitu pasti. Oh iya udah, gitu ya. anjir nih cewek. Biasa kan kalau cowok ya ibarat kata Iya. pikiran cowok rata-rata cowok tuh harus memimpin kah atau harus di atas cewek. Kalau ini lu nya terlalu mendominasi, jadi kayak cowoknya mungkin karena belum coba jadi dia mikirnya kayak gua nggak bisa nih ngimbangin Vania yang seproduktif itu. Iya, padahal tuh soalnya aku kan tipe orang yang gengsi banget juga kan kok. Aku tuh nggak mau yang ngechat duluan gitu sebenarnya. Terus habis itu kayak kalau dianya juga gengsi ya, gengsi ketemu gengsi gimana sih? Nggak bisa dong. Banyak kan gua gengsi tau. Iya. Insecure sumpah. Gitu ya. Seberat gak Jangan jadi? insecure lah gitu loh. Sebenarnya aku tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Masih sama proses ya kok. Yoi dong. Itu dia. Jadi sekarang emang spesifikasinya sih jadi seorang pacar. Sekarang emang spesifikasinya sih jadi seorang pacar Vania. Pengennya apa? Pengennya yang bisa bangin-bangin Vania. Kalau kau gimana kok? Coba. Aku mau denger juga dong dari Motion. Nomor 1 ya. Iya. Target ke depannya apa? Karir ke depan, moga-moga short movie yang akan dikerjain ke depannya lancar-lancar Amin. aja dan juga banyak orang yang suka gitu loh. Karena mungkin kalau collab basket kan udah biasa nih, kalau kalian mau cari yang beda.